Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanto dari kelas Hajmitsu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah dibahas tadi pagi. Nah, yang pertama itu ada karena atau node. Nah, jadi penggunaan node di sini sama seperti penggunaan deskara, tetapi lebih sopan daripada deskara. Nah, jadi syarat dari penggunaan node ini yaitu bentuk futsu, kata sifat i ada, kata sifat na ada, kata benda. Nah, ini untuk kata benda ini tokobetsu. Nah, biasanya kan pakai no. Ini pakai na. Jadi futsu, kata sifat i, kata sifat na, kata benda na. Nah, ini node. Nah, jadi contohnya yaitu Kekkon suru node karena menikah. Isogashi node ini ada karena sibuk. Kireina node karena bersih atau cantik gitu. Nanya ada. Ryoko na node karena liburan. Nah, ini pakai na bukan no. Nah, terus yang materi kedua itu ada tameni. Nah, yang kita pelajari di bab Mina 2 itu tameni kan hanya demi untuk. Nah, jadi di sini juga ternyata artinya itu bisa karena. Nah, jadi untuk syaratnya itu yaitu kata kerja futsu, kata benda no. Nah, ternyata tameni di sini itu ni-nya ini partikel. Nah, ini nih bisa digantikan dengan wa ya minasan ya. Karena wa adalah raja dari partikel. Nah, jadi untuk pola kalimat tameni ini biasanya atau identik dengan menggunakan si takai ya minasan. Jadi contohnya itu ada seta o kita tameni atsuku narimasu gitu. Nah, jadi karena memakai sweater menjadi panas. Nah, ingat di sini ada koma ya minasan, harus dibaca di awal. Nah, untuk yang kata benda itu ada haha no tameni menichi sentaku shimasu. Demi ibu setiap hari mencuci baju. Nah, ada tambahan juga yaitu sono tameni, yaitu oleh karena itu. Ini sama saja dengan deskara. Nah, lanjut. Terus yang ketiga itu ada nanyani kara. Yang kita tahu kara ini artinya dari saja. Nah, ternyata itu artinya bisa juga karena. Nah, bisa diartikan dari itu karena itu syaratnya yaitu waktu ataupun jarak. Nah, kalau karena itu kata benda sebab akibat atau ya sebab akibat lah, itu baru diartikan karena. Nah, jadi contohnya yang pertama ie kara gakko made 15 分 kakarimasu. Dari rumah memerlukan 15 menit sampai sekolah. Jadi kara di sini artinya dari. Nah, terus yang kedua contohnya itu atsui desu kara dokomo ikemasen. Karena panas tidak pergi kemanapun. Nah, ini artinya nah ini dibacanya karena sebab akibat ya minasan. Terus yang selanjutnya itu materi target 19 itu ada yori, yang artinya yang kita tahu yaitu daripada. Nah, jadi lebih enaknya itu darinya saja ya minasan. Jadi contohnya yaitu yori ini
digunakan untuk perbandingan ya minasan ya. Jadi contohnya kono hong wa sono hong yori moji ga benri desu. Buku ini hurufnya lebih praktis dari buku hurufnya lebih praktis dari buku itu. Nah, jadi untuk yori juga bisa ditambahkan dengan kalimat moto yang artinya lebih ya, misalnya lebih daripada, lebih dari. Nah, terus yang juga bisa ditambahkan dengan nani yorimo dari apapun, lebih praktis dari apapun. Nah, jadi bisa ditambahkan dengan nani yorimo. Terus lanjut yang selanjutnya itu ada teimas. Nah, teimas di sini yang kita tahu artinya hanya sedang ya minasan. Jadi teimas di sini juga bisa digunakan untuk profesi. Nah, kalau kata kerjanya yaitu aktif ya minasan. Jadi kalau kata kerjanya aktif bisa diartikan bisa berfungsi sebagai sedang, diartikan sedang dan juga profesi. Nah, contohnya yaitu Teo arate mas, sedang mencuci tangan. Nah, kalau yang bentuk profesi yaitu fuku o sukute mas, sedang membuat baju atau pembuat baju. Nah, jadi untuk yang profesi juga bisa menggunakan bentuk futsu yaitu teiru. Nah, terus yang kedua yaitu ada kata kerja pasif teimas, kata kerja aktif te arimas. Oh ya minasan, yang ini karena kata kerjanya aktif jadi harus memakai partikel o. Nah, kalau ini karena kata kerjanya pasif jadi harus menggunakan partikel ga. Tapi walaupun ini te arimas ini kata kerja aktif, itu harus memakai partikel ga ya minasan. Nah, te arimas kan artinya ter atau di. Nah, ini te arimas yang menggunakan kata kerja pasif, kata kerja te arimas itu berarti dalam keadaan. Nah, jadi contohnya doa no reizoukou ga aiteimasu. Pintu kulkas dalam keadaan terbuka gitu. Nah, jadi teimas di sini artinya dalam keadaan. Terus yang kedua yaitu doa no reizoukou ga aketeimasu. Pintu kulkas terbuka. Nah, karena menggunakan te arimas jadi artinya ter atau di atau dalam keadaan juga bisa ya minasan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada mada. Mada yang itu bisa diartikan belum ketika kata kerjanya yaitu negatif. Nah, kalau diartikan masih harus menggunakan kata kerja aktif. Teimas harus menggunakan bentuk teimas. Jadi contohnya mada benkyou shimaseng. Nah, ini kan kata kerja negatif jadi artinya belum belajar. Nah, kalau ini harus menggunakan teimas kalau mau artinya masih. Nah, jadi contohnya mada benkyou shiteimasu, masih belajar itu. Nah, lanjut terus yang terakhir yaitu ada pola kalimat mama. Nah, jadi mama di sini artinya dalam keadaan atau dalam keadaan, bukan biarkan apa tuh. Pokoknya ini tuh artinya dalam keadaan ya minasan. Jadi syarat dari pola kalimat mama ini yaitu kata kerja positif itu menggunakan takai, negatif itu menggunakan naikei, kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya ada, kata benda, nah ini seperti biasa yaitu menggunakan no, bukan tokobetsu lagi. Jadi langsung saja ke contohnya yaitu doa ga
aita mama, artinya dalam pintunya dalam keadaan terbuka gitu. Terus yang bentuk negatif, pintunya dalam keadaan tidak terbuka gitu. Terus yang kata sifat i, atsui mama, dalam keadaan panas. Himana mama, yang dalam keadaan senggang. Ameno mama, dalam keadaan hujan. Jadi seperti itu saja materi pada hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.